Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Bayu Nur Imam, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 25 dengan nomor daftar hadir 16. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Poin penting sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah terbentuknya organisasi Budi Utomo. Perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia dari organisasi Budi Utomo ini lahir pada tanggal 20 Mei 1908 dengan perintisnya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah untuk meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia, terutama dalam pendidikan dan kebudayaan. Terbentuknya Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging atau IV. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Di awal tahun 1925, Indische Vereniging mengubah namanya menggunakan terjemahan Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI di bawah kepengurusan Ketua baru Sukiman Wirjo Sandoyo. Diputuskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia berusaha dicapai lewat strategi solidaritas, swadaya, dan non-kooperasi. Tidak hanya perlu memperhatikan aspek kesatuan nasional, tapi juga kesetiakawanan internasional. Kemudian yang ketiga, diadakannya Kongres Pemuda yang pertama. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam kongres ini dibahas beberapa persoalan, mulai dari pembentukan badan pusat, gagasan persatuan, peran wanita, peran agama, serta peran bahasa untuk mencapai Indonesia merdeka. Kemudian diadakannya Kongres Pemuda kedua yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dipimpin oleh Sugondo Joyo Pospito dari PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu, pada kongres tersebut Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Kemudian yang kelima, pembentukan BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Pembentukan BPUPKI awalnya untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam membantu Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Perdana Menteri Kiyoso memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Kemudian setelah BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang, pada tanggal 7 Agustus 1945, sebagai gantinya dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai. Pembubaran BPUPKI disebabkan karena BPUPKI dianggap terlalu cepat dalam proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Secara umum, tujuan dari dibentuknya PPKI yaitu untuk melanjutkan tugas BPUPKI dengan tujuan utama menyegerakan proklamasi kemerdekaan dan juga melakukan tata negara serta membuat struktur kenegaraan. Selanjutnya terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, terdapat simbol-simbol kedaulatan dan kehormatan negara.
Yang pertama yaitu bendera negara kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai bendera negara adalah Sang Merah Putih. Yang kedua adalah bahasa negara kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai bahasa Indonesia, adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah lagu kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Kemudian kita akan membahas pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Terdapat 5 nilai dasar dalam bela negara, yaitu yang pertama, cinta tanah air. Beberapa indikator dalam penerapan nilai ini di tempat kerja ditunjukkan dengan sikap menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara, dan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Yang kedua, indikator sadar berbangsa dan bernegara. Ditunjukkannya dengan adanya sikap menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Yang ketiga, indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ditunjukkannya dengan adanya sikap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ditunjukkannya dengan adanya sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, dan berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian indikator kemampuan awal bela negara. Ditunjukkannya dengan adanya sikap senantiasa memelihara jiwa dan raga, dan senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian penjelasan dari mind map yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.